Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami keluarga gembala yang ada di gereja bersama anak Kimberly, anak Kim, juga Oma Kim. Puji Tuhan kita boleh kembali di Rabu malam ini untuk kita memberikan waktu tengah minggu ini dalam kita mendengar, bersekutu, dan kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk terus terjadi dan bekerja dalam kehidupan kita, terlebih di akhir zaman ini. Saya percaya di akhir zaman ini Allah sedang membangkitkan umatnya, gereja Tuhan, menjadi laskar-laskar Kristus yang kuat, laskar-laskar Kristus yang semakin teguh di dalam iman, militan, radikal di dalam mengikut Kristus, tidak kompromi dengan awal dunia ini. Itulah menjadi sebuah kebenaran yang Allah bangkitkan gerejanya, jemaatnya, tubuhnya di akhir zaman ini menjadi tentara-tentara Allah yang kuat dalam kita menghadapi pertandingan di akhir zaman, peperangan di waktu-waktu yang terakhir. Ini sudah bukan lagi hitungan jam, bahkan ini sudah hitungan menit-menit. Segala sesuatunya sudah menunjukkan satu waktu yang sudah berada di penghujung daripada segala apa yang sudah Tuhan Yesus beritahukan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Seperti yang kita sudah ikuti melalui pemberitaan pada hari Minggu kemarin, kita kembali membuka kitab Wahyu dengan topik 666. Kemarin kita sudah mempelajari Wahyu pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-11. Asal usul latar belakang daripada binatang yang kedua, atau yang disebut dengan nabi palsu. Sekali lagi, sebagaimana Allah akan membangkitkan nabi-nabinya di akhir zaman, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 10 dan 11. Di akhir zaman, iblis setan pun akan memunculkan nabinya sebagai tandingan untuk pekerjaan Allah dinyatakan di akhir zaman. Sebab itu kita sebagai hamba-hamba Allah, kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah sedang mengurapi, bekerja di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini melalui pelayanan kenabian, karena iblis pun akan bergerak dengan pelayanan kenabian. Tapi tujuan mereka berbeda. Tujuan iblis dengan pelayanan kenabian mereka adalah untuk menyesatkan banyak manusia. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya yang akan dibelokkan daripada kebenaran mereka paham. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyikapi, memahami, mengerti bagaimana sungguh di akhir zaman ini kita berada pada sebuah peperangan rohani yang secara nyata terjadi dalam segala hal, dalam segala bentuk wujud, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Karena itu perwujudannya akan nyata, perwujudan iblis akan sangat nyata. Peperangan itu akan kita lihat betul di depan mata kita secara langsung. Bagaimana perbuatan iblis, sebagaimana binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut dengan segala kekuatan dan tahta kuasanya, sehingga segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa menyembah dia. Demikian juga binatang yang kedua ini memiliki sebuah tanda-tanda yang luar biasa, sebuah konfrontasi yang akan diperhadapkan dengan gereja Tuhan, yang akan menantang gereja Tuhan. Apa yang ada pada kita sebagai gerejanya? Apakah kita akan menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir, seperti ketika Daud berhadapan dengan Goliat? Kebanyakan daripada orang Israel pada waktu itu tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Itulah salah satu contoh gambaran di akhir zaman gereja Tuhan. Kita sedang menghadapi sebuah giant raksasa, kegelapan yang memang Tuhan izinkan untuk melakukannya. Tetapi di atas itu semuanya kita harus meyakini bagaimana janji Allah bagi kita juga sebagai gerejanya di akhir zaman. Mari kita melihat apa yang dilakukan iblis di akhir zaman ini melalui tanda-tanda ciri yang dilakukan. Kita sudah belajar di ayat yang 11, yaitu binatang lain yang kulihat yang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua seperti seekor naga, seperti seekor anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Lihat, binatang yang kedua ini
sepenuhnya menjadi sebuah manifestasi jelmaan iblis, sehingga tidak lagi disembunyikan. Ia berbicara seperti seekor naga. Artinya eksistensi iblis, setan itu nyata betul dalam diri binatang yang keluar dari dalam bumi. Sekali lagi, kalau kita katakan binatang, Alkitab menyebut binatang, ini bukan berarti kemudian sosoknya betul-betul seperti binatang. Ini hanya sekedar sebagai sebuah personifikasi, sebuah gambaran bagaimana manusia akan muncul yang akan dipakai oleh iblis ini, yang menjadi yang disebut antikris dan nabi palsu. Ini adalah betul-betul mereka akan menjadi sebuah gambaran perbuatan iblis yang menguasai manusia sedemikian rupa. Jahatnya, kejinya, karakternya, tidak ada yang betul sedikit pun juga. Dari perkataan dan perbuatannya, semuanya menunjukkan kejahatan yang sedemikian rupa. Sebab itu dikatakan ia berbicara seperti seekor naga. Mari kita lihat kemudian tanda-tanda. Saya tidak mau bicara panjang lebar karena hari Minggu kemarin saya sudah bicarakan apa itu binatang yang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua seperti anak domba, dan berbicara seperti seekor naga. Sekarang kita berbicara tentang apa tanda-tanda yang dimiliki binatang yang keluar dari dalam bumi ini sebagai sebuah tanda bahwa dia berasal dari si jahat. Sebagaimana tanda-tanda yang dimiliki yang pertama dari binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, tanda-tanda si jahat jelas juga ada dalam dirinya. Bagaimana dia punya mulut yang sungguh tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, menghujat, menyombongkan diri, menghujat Allah. Sebuah tanda-tanda kejahatan yang betul-betul nampak melalui kehidupan binatang yang pertama. Demikian juga pada binatang yang kedua ini. Ada 6 tanda yang menjadi sebuah bukti bahwa betul-betul perbuatan kegelapan, perbuatan si jahat yang dikerjakan oleh si naga atau ular tua, setan, iblis itu bekerja di dalam dirinya. Langsung kita melihat pada ayat yang ke-12. Dan segala kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang lukanya telah sembuh. Lihat, segala kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Segala kekuatan, manifestasi, keajaiban, segala rupa mujizat, kuasa kekuatan itu dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Artinya binatang yang pertama tidak memiliki kuasa ini. Binatang yang pertama ini hanya memiliki kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Dikatakan di antara, ingat bagaimana tanda dia adalah salah satu dari 7. Binatang yang pertama itu disebutkan salah satu dari 7 kepala yang tidak punya mahkota, karena mahkota mereka diletakkan pada 10 tanduk mereka. Dan salah satu yang kemudian menjadi pemimpin mereka itu adalah binatang sebagai tanda yang kedua dari binatang yang pertama, yang luka yang sangat membahayakan tetapi sembuh. Binatang yang pertama ini tidak memiliki kuasa apapun selain kesembuhan yang Tuhan izinkan sebagai sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul sebagai tanda daripada sejahat iblis, setan itu sendiri, yaitu si naga. Binatang yang pertama tidak punya kuasa selain kedudukan, jabatan, pangkat. Tapi binatang yang kedua ini menjalankan kuasa sepenuhnya yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh binatang yang pertama. Kuasa untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu yang dikehendaki menurut keinginannya. Dan itu dilakukannya melalui binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Itulah si nabi palsu. Nabi palsu ini akan berbuat dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang kita akan baca dalam bagian-bagian ayat-ayat selanjutnya. Segala kuasa dikerjakan oleh binatang yang kedua ini. Itu berarti binatang yang pertama tidak memiliki kuasa yang sesungguhnya. Kuasanya hanya sekedar kedudukan, jabatan, di mana segala bangsa akan datang menyembah dia. Tapi kuasa yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh si nabi
palsu ini. Kita belajar satu perkara, bahwa iblis itu tidak bisa memiliki kekuasaan yang dibagi sama, bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa. Kita lihat di sini, iblis itu adalah sebuah binatang yang pertama keluar dari dalam laut. Dia memiliki kekuasaan yang berbeda dengan binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Dia punya jabatan sebagai tokoh pemerintahan di antara salah satu kepala 7 itu. Tapi dia tidak bisa menjalankan hal ajaib mujizat itu. Dia hanya berfokus pada bagaimana dia dengan kepongan, kecongkakan, kesombongan dan perkataannya yang menghujat Allah. Tapi dia sendiri tidak bisa membuat mujizat-mujizat, hal supranatural. Hal supranatural itu dikerjakan oleh si nabi palsu. Dengan kata lain, kekuasaan mereka itu terbagi. Kekuasaan mereka itu terpisah. Mereka adalah kekuasaan yang tidak bisa unity, tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Apa artinya di sini? Kita melihat di sini ada sebuah kelemahan yang Alkitab beritahukan. Walaupun iblis ini menunjukkan sebuah kekuatan yang Tuhan izinkan menguasai dunia, tapi kekuatan mereka itu enggak utuh. Kekuatan mereka itu tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama-sama. Kekuatan mereka itu terbagi, terpisah. Bandingkan dengan Allah yang kita sembah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah kekuatan yang utuh, yang satu. Tidak terpisah-pisah. Tapi kalau kekuatan iblis itu terpisah. Antara binatang yang pertama dan binatang yang kedua tidak memiliki sebuah kekuatan yang sama. Buktinya dikatakan bahwa kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan mata binatang yang kedua. Dengan kata lain, binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, dia tidak punya kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Dengan kata lain, binatang yang kedua, nabi palsunya atau bahasa umumnya itu dukunnya. Si binatang yang pertama itu sebagai bosnya, pimpinannya, tapi ini dukunnya untuk dia melakukan apa yang diinginkan oleh si binatang yang pertama. Artinya sekali lagi, kekuasaan iblis itu terbagi-bagi, terpisah-pisah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi. Allah yang esa, ketritunggalan Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dipisahkan. Kuasanya, kekuatannya, kemuliaannya antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam hubungan ketiganya yang menjadi esa satu itu tidak terbagi-bagi kuasanya. Sebab itu ketika kita mengatakan Yesus Kristus, di dalam pribadi Kristus ada pribadi Bapa, ada pribadi Roh Kudus, dan di dalam Kristus itu ada kuasa yang sama di dalam Roh Kudus, di dalam Bapa. Demikian juga yang sama ketika kita mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama itu juga mengerjakan Roh Kristus, Roh Bapa di dalam diri kita, dan mengerjakan kuasa yang sama yang ada di dalam Kristus, di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ketika kita menyerukan nama Bapa di surga, maka kekuasaan, kekuatan, kemuliaan ada di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus itu juga ada di dalam diri Bapa. Sebuah kekuasaan, kekuatan yang tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah. Sebab itu dikatakan Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh masa-masa, abad ke abad, zaman ke zaman. Dari masa penciptaan Abraham sampai hari ini Allah tetap sama. Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa terpisah-pisah. Tapi kita lihat di sini ada sebuah pemahaman yang kita lihat jelas di sini, bahwa dia, si nabi palsu ini, menjalankan kuasa dari binatang yang pertama. Berarti kuasanya adalah kuasa yang tidak sepenuhnya, kuasa yang dibagi-bagi. Iblis punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Nah, itu bisa kita buktikan. Contohnya adalah sederhana. Iblis yang ada, yang bekerja di Jawa itu beda sama yang ada di sini, di Manokwari atau di Papua. Lihat aja, namanya beda, bentuknya, wujudnya beda. Iblis yang ada di Indonesia manifestasinya beda dengan iblis yang ada di Amerika. Karena mereka terbagi, mereka terpisah. Lihat setannya di luar negeri, setannya model Dracula. Kita tidak kenal Dracula, apalagi Frankenstein dan sebagainya. Kita tidak kenal itu semuanya. Iblis terbagi-bagi, artinya iblis gak bisa. Iblis Amerika gak bisa dengan sekonyong-konyong ada di Indonesia. Sebaliknya kuntilanak yang Indonesia gak bisa sekonyong-konyong muncul di New York sana untuk nakut-nakuti orang Amerika. Artinya kekuasaan iblis itu terbatas. Karena itu dia memiliki kuasa menjalankan binatang yang pertama. Karena dia tidak memiliki kekuasaan yang utuh menyeluruh.
si naga, setan, ular tua. Naga tidak memberikan kekuasaannya kepada dua bawahannya ini. Buktinya adalah dua bawahannya ini tidak punya mahkota. Binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, mahkotanya bukan di atas kepala mereka, di atas tanduk-tanduk mereka. Binatang yang kedua malah sama sekali nggak punya mahkota. Mereka ini hanyalah budak-budak si naga, setan, ular. Itu jelas menjadi sebuah tanda bukti nyata bahwa iblis tidak memberikan sepenuhnya kuasanya. Artinya kita boleh memiliki sebuah keyakinan di dalam peperangan rohani di akhir zaman ini, kita boleh tetap kuat dan menang di dalam Kristus. Karena kuasa yang kita miliki di dalam Kristus adalah kuasa yang tak terbatas. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah yang tidak bisa dipisahkan, dibagi-bagi. Kuasanya tetap sama ketika kita menyebut Roh Kudus, menyebut Tuhan Yesus dalam segala waktu, segala tempat, di Amerika, dimanapun kita tetap meyakini kuasa itu bekerja dalam diri setiap orang percaya. Sebab itu lockdown ini, iblis kelihatannya tepuk tangan, gereja tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana semestinya. Justru kita sedang buktikan iblis ketipu, karena iblis melihat pekerjaan Tuhan seperti dirinya. Dia merasa kekuasaannya terbatas, dia tidak bisa membagi kuasa yang sama kepada binatang pertama, kedua harus dibagi kuasanya. Dia pikir dengan membagi ibadah anak Tuhan akan semakin surut, semakin lemah. Tidak. Hari-hari ini ibadah di rumah-rumah seperti yang kita lakukan melalui media sosial, bahkan keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun yang tidak menikmati pelayanan media sosial ini, mereka pun dapat beribadah. Artinya eksistensi Allah yang tidak dapat dibatasi, tidak terbagi-bagi, tidak terpisah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah yang membuat kita diyakinkan bahwa Allah yang kita miliki ini Allah yang sungguh dahsyat. Tapi binatang yang keluar dari dalam bumi, dikatakan bahwa ia menjalankan kuasa binatang yang pertama di depan mata. Dia memiliki kekuasaan yang sebagian. Sebab kekuasaan sebagian diberikannya kepada binatang yang pertama. Karena si naga itu tidak memberikan kekuasaan secara fair. Ingat, naga itu adalah bapa segala pendusta. Maka setiap makhluk yang dibuatnya, dijadikannya, mereka pun dimakan oleh dusta mereka. Buktinya sekali lagi dalam Alkitab, dalam Wahyu, mereka tidak memiliki mahkota kehormatan yang seharusnya mereka terima. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita diberikan mahkota. Kita tidak hanya berjuang di bumi ini, tapi setiap kita sudah disediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota keselamatan, mahkota kemenangan, mahkota kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Tanda yang pertama, iblis itu menjalankan kuasanya, tapi kuasanya sebenarnya terbatas. Kalau kita mengerti terbatas, sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Kekuasaan yang dijalankan iblis adalah kekuasaan yang terbatas. Tanda yang kedua yang dimiliki oleh binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Tanda yang kedua kita lihat pada ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wow. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata. Itu akan terang-terangan, itu akan jelas. Manifestasi kuasa kekuatan yang akan sungguh nyata. Seperti saya katakan tadi, peperangan rohani ini akan nyata, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, perhatikan. Kita harus betul-betul kuat di dalam roh kita. Karena kalau tidak, kita akan melihat sebuah manifestasi yang salah, manifestasi yang menipu. Nabi palsu itu akan menipu banyak orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan hanya oleh karena manifestasi mujizat, tanda-tanda yang dia lakukan. Karena Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tapi sekali lagi dengan kekuasaan yang tetap terbatas. Apa yang dilakukan Elia ketika dia meminta supaya Tuhan menjawab, membedakan dia dengan nabi-nabi Baal pada waktu itu, dilakukan iblis di akhir zaman. Itu berarti iblis meniru. Tapi kita lihat kreatifnya Allah. Allah memakai nabi-nabi dengan, kalau kita baca Wahyu 11, ya, mulai dari ayat 5 dan ayat yang 5 dan 6 tentang apa yang dilakukan oleh nabi-nabi. Sebab ayat yang ke-6 khususnya, nabi-nabi tidak lagi berbicara dengan sekedar api, tapi membuat langit tertutup, hujan tidak turun, mengubah air menjadi darah, dan memukul bumi dengan segala jenis malapetakannya. Artinya tidak hanya sekedar dengan api.
Iblis berusaha meniru apa yang dilakukan dulu. Tapi Allah terlalu kreatif. Allah tidak lagi bekerja dengan cara yang sama, melalui berbagai hal. Artinya Allah kita more kreatif, lebih kreatif daripada perbuatan iblis. Iblis meniru apa yang dilakukan Elia. Dia pikir itu sebuah sensasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi, untuk kita bisa melihat kekuatan kemenangan yang Allah berikan dalam kita menghadapi peperangan di akhir zaman melalui manifestasi si nabi palsu yang akan dibangkitkan oleh si naga, si ular tua, kita harus sungguh-sungguh kuat di dalam iman, dalam roh kita untuk mengikut Tuhan. Sebab kalau tidak, manifestasinya akan membuat kita kaget. Ih, kok bisa ya? Padahal kita sendiri pun berdoa untuk orang sakit itu malah mati. Kita sendiri pun berdoa untuk segala keadaan yang kita butuhkan, berkat yang kita perlukan, malah keadaan kita lebih buruk. Kemudian kita tiba-tiba begitu keluar dari rumah, kita melihat ada seorang yang berpakaian jubah, seorang nabi, kelihatan begitu menarik, menyenangkan, dan kata-katanya yang begitu luar biasa, bahkan disertai dengan kuasa mujizat. Kita langsung terpesona. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, mereka akan menunjukkan di depan mata semua orang untuk menguji setiap hati, menguji setiap iman percaya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sebab itu dilanjutkan pada ayat yang ke-14. Dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan binatang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Artinya jemaat Tuhan, biarlah iman kita adalah iman yang bertumbuh bukan oleh karena kita mengejar tanda-tanda. Tanda-tanda diberkati enggak, tanda-tanda ada mujizat tidak. Kalau enggak ada tanda berkat, enggak ada tanda mujizat, kita ngambek. Kita mulai enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, berbagai alasan apapun. Kita mengatakan, Tuhan kok enggak ada tanda-tanda. Sama beritahu kan, iblis tahu manusia suka melihat tanda-tanda yang secara lahiriah. Sebab itu dia lakukan manifestasinya, menurunkan api dari langit di depan mata setiap manusia. Supaya sekali lagi setiap manusia akan tertarik untuk melihat karena tanda-tanda yang dilakukan. Supaya apa? Supaya sekiranya mungkin orang-orang benar pun, orang-orang yang takut akan Tuhan diserongkan daripada kebenaran iman, disesatkan oleh karena apa? Karena tanda-tanda yang dibuatnya. Sebab itu kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita tidak menekankan semata-mata hanya kepada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda keajaiban. Kita percaya tanda-tanda keajaiban mujizat itu disediakan, diberikan. Hanya itu bukan suatu tanda-tanda yang harus kita kejar-kejar, kita buru-buru. Kalau kita tidak dapat tanda mujizat itu, kemudian kita mulai berkata, Tuhan kau tidak baik, Tuhan kau tidak nyata, Tuhan ternyata firman-Mu tidak terbukti di dalam kehidupan saya. Sampai kita mengejar hamba-hamba Tuhan yang punya karunia-karunia mujizat, punya karunia-karunia yang suka melebih-lebihkan sesuatu, hal yang ajaib, suka menerima nubuatan orang, suka diramal kehidupan masa depannya dan sebagainya. Berhenti dengan tipologi, model pelayanan, model pelayanan. Temukan Allah di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Mujizat itu bukan dari luar. Mujizat itu bukan kejar, bukan dicari. Tapi mujizat itu adalah sesuatu yang dimulai terjadi di dalam hati. Karena mujizat itu adalah mengikuti kita. Bukan di depan kita, tapi mujizat itu mengikuti kita. Itu adalah sebuah automatic working, ya, sebuah pekerjaan yang otomatis. Ketika kita percaya, Bapak Ibu jemaat, kita harus mengerti bahwa arti percaya itu sama dengan miracle. Jadi ketika kita percaya itu sebenarnya itu otomatis, mujizat sudah terjadi. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu bertanya-tanya lagi, tidak perlu mengatakan mana mujizat. Karena begitu kita percaya, sebenarnya mujizat itu sudah terjadi, sedang bekerja, sedang mengikuti. Hanya kita harus terus mengimani dengan memperkatakannya dengan hati dan mulut kita, dan berkata, Tuhan aku terima janji-Mu, aku berterima firman-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam hatiku, mengerjakan tanda-tanda keajaiban yang sudah Engkau jadikan. Aku percaya, aku tidak menunggu apa yang terjadi di depan mataku. Sekalipun di depan mataku kelihatannya belum terjadi apa-apa, sebab imanku kepada Allah menyatakan bahwa Allah sudah mengerjakannya bagi kami. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat, dan bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Kita tidak perlu sesuatu disediakan lebih dulu baru kita percaya. Kita percaya
bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, sekalipun segala sesuatu yang disediakannya itu belum kita lihat. Karena percaya kita bukan karena tanda-tanda yang di depan mata di luar, tapi karena iman di dalam roh, di dalam manusia batinnya kita. Tanda-tanda itu menyertai kita. Markus pasal 16 ayat 17 mengatakan yang jelas, tanda-tanda inilah menyertai orang-orang percaya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan disertai dengan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu bukan sesuatu yang kita kejar, kita buru di luar kita. Tapi sebaliknya tanda-tanda itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin mempercayai Allah, maka tanda-tanda itu pasti terjadi. Sebaliknya, mereka yang mengejar, mencari tanda-tanda, saya beritahu, engkau pasti tersesat. Engkau pasti akan digoyahkan dalam iman. Engkau pasti tidak akan bisa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena iblis akan buat mujizat-mujizat instan. Mujizat-mujizat yang kelihatannya cepat, langsung, to the point. Tapi itu semuanya adalah bertujuan seperti diberitahukan Alkitab, menyesatkan. Iblis bisa mendatangkan uang pada hari ini untuk kebutuhanmu. Iblis bisa berikan mujizat kesembuhan untuk penyakitmu, asal engkau mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis, asal engkau mempercayai seperti yang sudah diberitahukan oleh Alkitab. Kalau kita hanya memberikan perhatian, iman kita letakkan pada tanda-tanda yang ada di depan kita, bukan tanda yang di luar kita, tanda yang kita kejar, kita inginkan menurut keinginan manusia kita, bukan tanda yang terjadi di dalam hati oleh karena kita mempercayai Allah sepenuhnya, bahwa sekalipun itu belum kita lihat, Tuhan sudah menyediakan, melakukan itu. Maka kita tidak akan goyah ketika ada mujizat-mujizat yang palsu. Iblis hanya membuat mujizat-mujizat yang palsu. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 diberitahukan di sana. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis yang disertai dengan rupa-rupa keajaiban, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Jelas di sini Alkitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9. Kedatangan si nabi palsu itu adalah pekerjaan iblis, perbuatan si naga. Bukankah dikatakan ayat 11, ia berbicara seperti naga, artinya memang dia diberikan kuasa karena naga itu yang berikan kuasa dalam mulutnya. Sehingga apa yang dia katakan itu terjadi. Tapi sekali lagi itu untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Bahkan sekiranya mungkin orang-orang benar ikut disimpangkan. Sebab itu jangan kita sekali lagi mau beritahukan bahkan dan penekanan peringatkan. Mari jangan kita terpengaruh dengan hal yang semata-mata menekankan keajaiban mujizat. Keajaiban mujizat itu pasti. Saya sangat percaya, saya suka pelayanan mujizat. Saya menyadari pelayanan keajaiban itu menjadi suatu hal yang menjadi bagian kehidupan kita. Tapi terus terang saya secara pribadi tidak mau menekankan di sana. Karena yang Allah kehendaki bukan kita hidup dalam mujizat, tapi yang Allah kehendaki adalah kita harus hidup dalam firman, bukan dalam mujizat. Dalam mujizat belum tentu kau hidup dalam firman. Orang yang hidup dalam mujizat belum tentu dia mencintai firman. Tapi orang hidup dalam firman itu artinya mau dimuridkan, menjadi orang Kristen yang menjadi murid Kristus. Maka dia pasti akan memiliki kuasa dalam diri. Oleh firman Allah kita miliki. Allah mau supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, firman ini yang bermanifestasi, firman ini yang bekerja, mencipta, mengadakan, membuat keajaiban-keajaiban. Bukan sekedar kita tunggu-tunggu, kita kejar melalui siapa, lewat apapun. Bukan. Tapi itu otomatis bekerja di dalam roh, dalam hati, dalam pikiran kita. Firman ini yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya firman ini sudah bekerja. Ketika kita percaya firmannya, kita hidup dalam firmannya, maka kuasa firman yang adalah Allah itu bermanifestasi. Ia bersama Allah pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 ayat 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Ketika kita memiliki firman, maka segala sesuatu dapat terjadi. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi gak mustahil, yang gak bisa jadi bisa. Yang sukar dibukakan jalan oleh Tuhan. Tidak ada, sebab segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Jadi mujizat itu gak perlu kita kejar-kejar, gak perlu kita buru. Miliki firman itu dalam hidupmu. Firman itu yang create di dalam hati kita melalui roh pengharapan, iman, dan keluar melalui perkataan kita. Aku percaya Tuhan engkau sudah bertindak dalam mengatur, memenuhi, dan menyediakan segala-galanya.
Bukan tunggu ada mujizat baru, iya aku percaya. Ini orang tipikal yang menanti mujizat depan mata atau mengejar mujizat dan memburu mujizat. Jangan kita menjadi pemburu mujizat. Yang kita katakan adalah marilah kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, perhatikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, di dalam semua itu apa? Mujizat yang kita, itu otomatis. Karena di Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Jemaat Tuhan yang menjadi orang Kristen yang mengejar-kejar mujizat, mujizat itu sudah disediakan Tuhan. Kita tidak hidup karena mujizat, tapi kita hidup karena percaya. Percaya melalui firman Tuhan. Karena iman timbul oleh pendengaran akan firman. Renungkan firman Allah, maka kita akan mengalami kuasa dan mujizat. Jadi perhatikan, iblis akan muncul tampil di akhir zaman dengan manifestasi mujizat keajaibannya, supaya sekiranya mungkin ia bisa mengerongkan iman, hati, ketaatan, kesetiaan anak Tuhan yang mulai, kok belum terjadi mujizat, melihat mujizat di tempat lain yang kelihatan begitu cepat, begitu gampang, kita mulai beralih meninggalkan kehidupan kita yang mencintai firman Tuhan, membaca firman. Saya terlalu lama menghabiskan waktu dengan perenungan firman, tapi sepertinya mujizat belum terjadi. Jangan digoyahkan, jangan diserongkan, jangan dilemahkan iman kita. Nantikan Tuhan, harapkan Allah saja. Melalui firman-Nya, Allah pasti menolong kita. Tanda yang kedua yang dibuat oleh iblis ialah menyesatkan manusia dengan tanda-tanda. Sebab itu jangan menjadi tipe orang Kristen yang mengejar tanda-tanda mujizat. Sebab kita hidup bukan oleh karena mujizat, tapi kita hidup oleh karena iman, percaya melalui firman Tuhan. Percayalah dalam firman-Nya, maka mujizat itu pasti disediakan Allah. Tanda yang ketiga yang dilakukan oleh si nabi palsu ialah pada ayat yang ke-14b. Kemudian dia mengatakan, ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Tanda yang ketiga daripada si nabi palsu ini adalah mendirikan patung. Ingat, perhatikan, mendirikan patung. Dia bukan hanya memiliki kuasa untuk dilakukan di depan binatang yang pertama, memiliki kuasa yang terbagi, terpisah satu dan lain, berbeda dengan Allah kita. Dia memang memiliki tanda-tanda kedahsyatan, tapi sekali lagi kita bukan orang Kristen yang hidup mengejar tanda-tanda. Kita hidup oleh karena kita mengalami kebenaran di dalam janji firman Tuhan, keajaiban. Dan yang ketiga, inilah tipikal daripada si jahat. Pasti akan membangun sebuah simbol dirinya, pengakuan dirinya. Patung itu sebuah simbol pengakuan supaya dia diakui. Lihat, setiap manusia yang mulai menonjolkan dirinya pasti ada simbol-simbol ya, status. Ada patung Stalin, tokoh politik Rusia, Uni Soviet yang dibangun di Rusia. Bahkan ada pemain bola yang sempat mendirikan patung untuk memuji dirinya dari Swedia. Sampai akhirnya patungnya sendiri dihancurkan. Pendirian patung itu adalah puncak daripada sebuah arogansi, kesombongan manusia supaya dia diakui, diterima. Dan kemudian kalau orang sudah mengakui, diterima, berarti dia minta disembah. Iblis tahu patung adalah sebuah tanda kemurkaan Allah. Setiap orang yang membangun berhala, patung, dalam kehidupannya dia mendatangkan kebencian, kejijikan, kemarahan, kemurkaan Allah dalam hidupnya. Ingat ketika bangsa Israel menunggu kelamaan menganggap Musa tidak kembali dari gunung Horeb, mereka mendirikan patung lembu emas. Allah marah sehingga 2 loh batu yang pertama yang diberikan Allah melalui Musa. Musa sendiri menunjukkan rasa marahnya itu menjadi sebuah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Karena kita ingat
Keluaran 20 ayat 4 dan 5 tentang 10 perintah Allah. Hal yang kedua yang diberitahukan oleh Allah, jangan kamu mendirikan patung serupa apapun yang di langit di atas, di bawah, di bumi di bawah, di dalam air, dalam laut sekalipun. Dan jangan menyembahnya, sebab Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Jangan membuat patung. Iblis tahu persis ketika mereka mendirikan patung, mereka sedang mendatangkan murka. Mereka sedang memberitahukan patung berhala itu artinya 3 hal secara rohani. Patung yang didirikan oleh iblis itu mengandung 3 hal. Pertama adalah simbol perlawanan terhadap Allah. Patung itu simbol perlawanan karena 10 perintah Allah dalam perintah yang kedua sudah jelas. Jangan mendirikan patung yang serupa apapun di langit di atas, di bawah. Simbol perlawanan. Patung itu simbol perlawanan. Apalagi kalau sudah mulai disembah, Allah sangat benci. Itu tanda. Yang kedua adalah tanda ketidakpercayaan kepada Allah. Kalau orang membuat patung, berarti orang-orang itu sudah mulai dikatakan tidak percaya kepada Allah. Atau mau cetung itu besar di Beijing, ibu kota Cina. Atau mau cetung pendiri komunis di Tiongkok, mendirikan patung mau cetung yang tinggi. Supaya orang terus mau menghormati dia. Sama seperti Presiden Korea Utara mendirikan patung ayah kakeknya Kim Jong Un yang sekarang masih ada jelas. Patung. Itulah kalau manusia sudah mulai memiliki arogansi, arahnya pasti akan kepada penyembahan kepada berhala. Tapi ini bukan lagi berhala, ini iblis menjadi sebuah simbol yang akan dinyatakan di depan mata setiap orang. Simbol perlawanan, tanda tidak ada kepercayaan kepada Allah. Yang terakhir, pernyataan bahwa Allah itu tidak ada. Orang mendirikan patung itu dengan kata there is no other gods unless our statue. Tidak ada Allah lain kecuali patung yang kami dirikan. Patung itu adalah sebuah tanda, ya, tanda pernyataan ketidakpercayaan kepada Allah. Allah itu tidak ada. Dan inilah yang dibangun oleh iblis di akhir zaman. Maaf, kita sudah melihat berhala-berhala dunia yang sedang mulai bekerja. Salah satu bentuk berhala itu adalah pengetahuan. Manusia lebih meninggikan pengetahuan daripada mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Lihat kehidupan Barat, kehidupan Eropa, Amerika. Apa yang terjadi dalam masyarakat Eropa, Amerika yang dulu mereka adalah pembawa Injil, pembawa berita misi dunia supaya diberitakan ke seluruh dunia. Tapi generasi mereka menukar Injil ini dengan pengetahuan. Akibatnya seperti yang terjadi sekarang ini. Mereka hanya membangun sebuah kehidupan yang sama di depan Tuhan, menggantikan Allah dengan berhala-berhala mereka. Mereka meniadakan doa-doa di sekolah-sekolah Kristen, meniadakan tulisan 10 perintah Allah di sekolah-sekolah Kristen, meniadakan tanda-tanda salib di sekolah-sekolah negeri Kristen di Amerika. Mereka menghapuskan segala sesuatu yang menunjukkan tanda bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka menggantikannya dengan patung-patung berhala-berhala dunia. Artis-artis yang mereka cap di California dengan jalanan, dengan tanda Hall of Fame daripada jejak artis-artis dunia. Tanda-tanda Kristus digantikan dengan simbol-simbol artis-artis dunia, idola-idola dunia, berhala-berhala. Itulah sebabnya Allah mendatangkan segala sesuatu sebagai sebuah teguran, peringatan, bahkan penghukuman yang tidak main-main. Jemaat, iblis akan membangun sebuah simbol, tanda, dan arti penyangkalan ketidakpercayaan pada Allah di depan semua orang. Itu tanda. Dia akan mendirikan batu. Bahkan pada ayat 15 dikatakan kepadanya, ayat 15 dikatakan kepadanya diberi kuasa bukan hanya mendirikan batu. Dia akan buktikan bahwa engkau tidak sia-sia. Artinya dia berkata pada dunia, engkau tidak sia-sia menyembah kepada patung ini. Patung-patung yang lainnya punya mulut, punya mata, tidak bisa ngomong. Tapi kali ini aku akan membuat patung yang berbeda dari patung yang pernah dibuat oleh manusia. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu. Patung dari binatang yang pertama yang lukanya sembuh itu akan menjadi patung yang bergerak, bisa ngomong, sehingga seluruh dunia akan semakin kaget.
Artinya ini manifestasi kuasa kegelapan yang semakin dahsyat. Sebab itu kalau ini dilakukan oleh nabi dengan jabatan nabi, mereka pakai jubah nabi, yaitu disebut nabi palsu. Wahyu 16 ayat 13 menyatakan hal itu. Wahyu 20 ayat 10 menyatakan hal itu. Naga, binatang, dan nabi palsu. Artinya mereka dengan jubah rohani, jubah yang kelihatan seperti seorang hamba Tuhan, tapi sepenuhnya mereka adalah alat iblis untuk menyesatkan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara tanda-tanda heran, mujizat, sampai patung pun dibawakan bicara. Kalau manusia Kristen dan orang-orang percaya berpatokan pada mujizat, itu sebagai ukuran bahwa dia melihat kemuliaan Tuhan. Maaf, engkau salah. Kalau hanya dengan tanda-tanda mujizat kita menyatakan bahwa Allah menyertai kita, engkau salah. Iblis pun akan menunjukkan dirinya dengan mujizat yang luar biasa. Sebab itu tanda bagi anak Tuhan adalah firman kata Tuhan. Alkitab mengatakan Yohanes 19 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta firman ini harusnya. Daud pun mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktu, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Inilah perkataan Tuhan, janji Allah. Jangan kita simpangkan, digoyahkan iman kita. Ingat, tanda yang ketiga, dia akan membuat patung. Artinya kuasa kegelapan di akhir zaman akan semakin nyata. Tapi kita percaya, kita sudah belajar dari poin yang pertama, kuasanya tetap terbatas. Naga itu tidak memberikan kuasanya sepenuhnya. Dia adalah si penipu. Mereka dua ini hanya menjadi kaki tangannya yang akan dibawanya masuk dalam kebinasannya kekal, menemani si naga. Tanda yang keempat, mari kita masuk tanda yang keempat. Apa itu tanda yang keempat daripada nabi palsu atau binatang yang keluar dari dalam laut? Dan ia akan membuat semua orang, baik kecil maupun besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, menerima tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ingat, Alkitab 2000 tahun yang lalu sudah memberitahukan ada tanda di tangan kanan atau di dahinya. Jadi kalau kita sekarang ini nanti ada sebuah tawaran bentuk dunia teknologi yang menunjukkan bahwa syarat untuk kamu menerima teknologi yang canggih ini dalam kehidupanmu itu dipaksakan untuk menerima tanda di kanan atau di dahi. Firman Allah sudah memberitahukan itu jelas pasti tanda dari si jahat, si antikris, nabi palsu. Ia akan memberikan kekuasaannya yang membuat dunia terheran-heran, terkagum-kagum, takjub, sehingga dunia seakan-akan tidak ada alasan untuk menolaknya. Lihat siapa yang akan seperti dia. Patung aja dibuatnya, bisa berbicara dan melakukan segala sesuatu. Api diturunkannya dari langit. Semuanya ini untuk menegaskan kita bahwa kita harus semakin melekat pada Tuhan. Tanda itu pada tangan kanan atau pada dahi akan diberikan kepada semua orang. Seartinya ini berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh, global, seluruh dunia. Perhatikan, COVID-19 ini global. Jadi cirinya adalah global. Cirinya semua orang, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kecuali namanya tertulis dalam kitab yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, seperti yang disebutkan dalam Wahyu 13 pada ayat yang ke-8. Ya. Mereka itu akan menerima tanda pada dahi dan pada tangan kanan dan pada dahi atau pada dahi. Sebuah peristiwa global, tandanya itu berarti sebuah peristiwa global. Lihat, pandemik ini global. Sebuah tanda yang jelas tidak lama lagi berarti. Belum ada peristiwa global dunia dalam bentuk seperti ini. Belum pernah. Sepanjang umur saya sampai masuk ke kepala 5 ini, saya belum pernah mengingat apa yang terjadi di Surabaya itu sama. Gak usah ngomong sampai ke dunia, sampai sama terjadi di Jakarta atau sampai ke Papua. Tidak ada. Semuanya pasti beda. Tapi hari-hari ini kita melihat sebuah hal yang terjadi. Artinya saya berani mengatakan ini adalah tanda Allah daripada si kekuatan si jahat itu muncul.
Sebuah pandemik yang bersifat global, semua orang kecil ataupun besar, kaya ataupun miskin, merdeka ataupun hamba. Paham yang pertama, ini bersifat global berarti. Sebuah tanda global, semua orang akan menerimanya, yaitu mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Karena itu yang paling penting pertama adalah pastikan bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan yang kedua, kita harus mengerti bahwa kita harus menolak tanda ini. Sebab ini adalah tanda yang sudah diberitahu Alkitab. Orang dunia akan mengatakan ini teknologi, Pak. Jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu berlebihan memahami atau menafsirkan firman Tuhan. Maaf, harus diberitahukan. Alkitab sudah memberitahukan. Hal apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa pertama-tama kali itu adalah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejatuhan manusia dalam dosa itu awalnya adalah pengetahuan. Dan di akhir zaman pun manusia akan disesatkan oleh pengetahuan. Ingat Daniel mengatakan dalam 12 ayat keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah firman itu dan meteraikanlah kitab itu, karena sampai pada akhir zaman. Karena banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Itu yang terjadi sekarang ini. IT, sistem internet begitu canggih, sistem satelit, antariksa yang sudah menguasai bumi sehingga manusia bisa diketahui. Kedudukan kita di sini sudah bisa dibaca oleh GPS Global Positions Satellite. Kita buka Google Map, kita tahu chip itu akan lebih daripada Google Maps. Apa yang ada dalam diri kita, chip itu akan engkau lagi tidur, engkau lagi di kamar mandi. Karena dia bukan lagi sebuah chip yang ditanam di handphone, tapi itu di dalam tubuhmu. Sehingga aktivitas tubuh kita itu akan dibaca dan dapat dilihat. Saya harus ngomong apa dan kelihatan ini sebuah teknologi, Pak. Teknologi itu. Itulah pengetahuan. Pengetahuan itu baik, tapi pengetahuan itu dari dosa itu. Ingat, perhatikan, dosa dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ingat itu baik-baik. Akar dosa yang pertama, makan dari buah yang dilarang oleh Tuhan. Jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ada dua pohon di tengah-tengah taman itu, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ingat, Allah suka dua angka, angka dua. Ada dua pohon kehidupan, ada dua saksi, ada dua nabi, ada dua utusan Yosua memasuki kota Yeriko. Karena dua yang bicara testimoni, kesaksian. Iblis pun meniru. Ada dua alat yang iblis bangkitkan, binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. Tapi sekali lagi kepada kita sudah diberitahukan akan ada peristiwa global. Dan kita sudah diingatkan sekarang supaya kita siap-siap. Supaya ketika peristiwa global, sekarang pandemi, kemudian setelah pandemi COVID-19 ini, kemudian diikuti sebuah faktor teknologi akan mengikuti yang atas nama pengetahuan. Jangan memegahkan pengetahuan, Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 6 pun menyebutkan ayat 20. 1 Timotius 6 ayat 20 perjanjian baru pun mengatakan bahwa akan ada yang menimbulkan sebuah hal yang menggoncangkan iman manusia. Itulah yang disebut dengan pengetahuan. Karena pengetahuan, kebenaran itu akan diuji. Artinya disesatkan oleh pengetahuan. 1 Timotius 6 ayat 20. Sebab itu kita harus sungguh memastikan, kalau kita mulai ke depan, kita akan tahu ada tawaran teknologi yang kemudian menekankan, yuk dipasang, ini akan jadi keuntungan. Saya harus sampaikan ini. Itu tanda mark of the beast, tanda daripada iblis setan. Tahukah kita kenapa tanda itu di tangan kanan dan di dahi? Tangan kanan, orang kalau ngomong tangan kanan ini simbol kekuatan. Orang lihat kekuatan kita secara manusia pada umumnya, kekuatan di mana? Kalau kerja tangan kanan, kita nulis pakai tangan kanan, kita makan pakai tangan kanan, kita mengangkat barang-barang berat pakai tangan kanan. Istilah tangan kanan pun disebutkan dalam hubungan seseorang pimpinan, pengusaha, bos dengan orang kepercayaannya. Dia akan berkata, ini tangan kanan saya. Dia akan mengelola seluruh perusahaan saya. Seperti Yusuf di hadapan Fir'aun. Yusuf menjadi tangan kanan orang kuatnya Fir'aun yang diandalkan. Tangan kanan ini bicara kekuatan. Dahi ini bicara pusat daripada pikiran manusia. Kita tidak berpikir dengan dengkul. Ngomong apa dah? Kita berpikir dengan otak kita. Otak kita di mana? Di belakang kita. Tapi secara simbol daripada kegerakan tangan kita, seringkali kita berpikir, tidak usah diperumit.
ya kita pegang jari. Itu artinya pikiran kita, pusat daripada kehidupan tangan kanan dan pusat kehidupan manusia melalui pikirannya itu diambil alih oleh iblis. Artinya ketika engkau menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahinya, engkau secara tidak langsung berkata, aku menyerahkan kekuatanku, hidupku kepada iblis, kepada setan. Sebab itu setiap orang memakai tanda ini, saya harus katakan, namamu sudah tidak ada dalam kitab kehidupan. Karena ini adalah tanda yang menegaskan bahwa engkau sudah menyerahkan hidupmu, nyawamu kepada setan, iblis, antikris. Sebab itu ketika hal ini mulai terjadi, ingat tanda ini dimulai dari peristiwa global. Semua orang, dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya miskin, merdeka atau hamba. Ini berarti peristiwa global. Ingat pandemi ini sudah global, artinya sudah gak jauh, gak lama lagi. After COVID apa? Saya percaya tidak lama lagi. Itu menjadi bukan isu burung. Di Eropa, Amerika sudah memakai tanda ini. Ini menjadi sebuah waktu kapan kita sendiri, Indonesia, akan menghadapi tantangan. Di Eropa ini menjadi sebuah hal yang wajar aja. Apa yang perlu? Ini teknologi. Tapi kita tahu Alkitab mengatakan ini adalah tanda kita menyerahkan hidup kita, bahwa kita menjadi milik iblis atau setan. Sebab itu Allah beritahukan, kalau tanda ini mulai diperdengarkan, mulai engkau harus menolak tanda. Tanda yang kelima, maka tanda yang keenam adalah ayat 17. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli atau yang menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Lihat lagi, ini peristiwa global. Peristiwa global. Tidak ada semua orang, bangsa, suku, negara manapun akan mengalami peristiwa global. Jangan berpikir peristiwa globalnya ini terjadi. Loh, kok tiba-tiba? Tidak tiba-tiba, Bapak Ibu. Itu sudah dipersiapkan. Ingat, peristiwa global ini sudah dipersiapkan oleh 7 kepala yang muncul tanpa mahkota itu. Dan salah satu kepala yang muka ini adalah 7 kekuatan dunia. Binatang yang keluar dari dalam laut itu berarti sebuah kekuasaan yang akan muncul dari pemerintahan bangsa-bangsa. Itulah sekarang sudah diperdengarkan di mana-mana. New World Order, tatanan pemerintahan dunia baru. Ya. Ini sudah terjadi, terbangun. Segala sesuatu yang kita lihat hari-hari ini adalah sebuah settingan yang luar biasa. Ingat bahasa setting, kita seringkali ngomong settingan itu untuk bikin prank-prank. Sebuah hal, maaf. Apakah itu hanya kecil? Dari mana bisa setting? Orang ngomong setting-setting. Iblis itu adalah si penipu, si jago setting. Dan saya percaya, kelihatannya kita sekarang seperti ada di sebuah dalam pasal kehidupan. Kita masih belum tahu, bukan peristiwa, saya harus ngomong apa adanya, peristiwa pandemik apa hubungannya dengan Alkitab, peristiwa virus, kemudian sebentar lagi, maaf saya harus ngomong apa adanya, ketika terjadi peperangan antara Amerika melawan China di mana kedua-duanya tidak lagi bisa menahan egonya, kedua-duanya mempertahankan, saya yang benar, saya tidak merasa bersalah dalam peristiwa China mempertahankan kebenaran yang mengatakan, ini bukan saya yang menyebabkan COVID dan sebagainya. Kita sepertinya berada pada sebuah pasal. Karena itu dengan jelas Alkitab mengatakan hanya orang bijaksana akan mengetahui, orang fasik tidak akan mengetahui. Jemaat Tuhan, kita harus mengenal apa yang menjadi tanda-tanda sejarah. Bidang ekonomi, sekali lagi ini bidang ekonomi. Kita lihat ini sebuah keadaan ekonomi dunia yang sedang di ujung tanduk. Ekonomi dunia yang akan di ujung tanduk. Untuk menyelesaikan, lihat seluruh dana setiap pemerintahan di dunia terfokus kepada, lihat ini mengerikan betul, bayangkan seluruh manusianya berpusat kepada COVID-19. Padahal lihat ini sekolah, pekerjaan, pabrik, toko, sampai orang-orang di rumah sakit yang sakit lain pun mereka terdampak loh. Sebenarnya saya ini tidak sakit, saya tidak penting. Sepertinya dokter-dokter yang lain tidak perlu memperhatikan penyakit, padahal penyakit ada yang lain TBC. Ada yang penyakit kanker tumor, ganas dan sebagainya. Sampai pada AIDS sekalipun itu tidak lagi menjadi penyakit yang terkenal. Lihat ini sebuah peristiwa pandemi, tapi di balik ini semuanya ada sebuah kekuatan global, yaitu ada sebuah kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan dunia, yaitu si antikris, yaitu si nabi palsu yang akan membuat semua orang tidak dapat membeli, menjual. Kekuatan ekonomi ini akan jatuh sampai muncul kekuatan ekonomi dunia baru. Itulah tatanan New World Order.
tatanan dunia baru. Negara mana yang saat ini bisa menjamin kekuatan? Singapura lagi kelimpungan. Mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang menangani. Semua orang berpusat pada hal ini. Ekonomi akan mengalami betul kegoncangan yang luar biasa. Apabila tanda-tanda ini sudah mulai terjadi, tergenapi, sampai tadi kembali lagi kepada mark of the beast, tanda itu. Sekali lagi Alkitab memberitahukan, tidak ada seorang pun yang dapat membeli menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Sampai kekuatan ekonomi berpusat kepada, kalau orang kemarin saya katakan bagian yang keempat tadi. Iya, yang keempat tadi mengatakan ini cuma bagian global daripada sebuah kemajuan teknologi. Tapi alasan ekonomi, orang lolos dari teknologi. Orang kata, saya tidak mau teknologi, dan terserah saya mau pakai atau tidak. Tapi pada pilihan yang kedua, dampak kedua global, ekonomi, orang tidak bisa punya pilihan. Mungkin tidak ada pandemi, COVID ini kita, saya tidak sakit. Tapi Bapak Ibu bicara tentang keuangan, ekonomi. Orang tidak bisa tidak. Kecuali mereka, seluruh peraturan ekonomi sudah diatur siap. Ini bukan lagi dicek kamu sehat, kamu lolos COVID, oke, kita lolos COVID. Ya tadi, sistem ekonomi akan mengikat kita. Kalau kamu mau tetap bisnismu jalan, usahamu jalan, kamu mau tetap mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, tanda iblis akan bekerja secara sedemikian rupa. Ingat, Alkitab sudah memberitahukan. Ini bukan sekedar suatu khotbah yang kita dengar. Tapi saya percaya firman Allah ini waktunya harus dikenal, didengar, diketahui. Peristiwa-peristiwa global sedang terjadi di depan kita. Sampai peristiwa ekonomi. Sampai kita tidak punya pilihan ya. Pak, bagaimana kalau enggak bisnis saya kemarin enggak kena lolos dari pandemi COVID, puji Tuhan. Tapi sekarang bisnis saya macet. Saya tidak bisa berbisnis lagi dengan kolega bisnis saya, karena kolega bisnis saya akan mengatakan, kamu sudah terima tanda tidak? Tapi sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya ketika itu terjadi, kita tidak menjadi lemah. Dan menjual iman kita hanya untuk kepentingan ekonomi sekalipun, kepentingan uang sekalipun. Karena Allah sanggup memelihara kita. Dengan cara yang bagaimanapun Allah berdaulat. Ingat, semuanya ini tetap dalam kedaulatan Allah. Buktinya sekali lagi yang sudah kita bahas di bagian pertama. Iblis kekuasaannya tidak utuh, dia terbagi-bagi. Dia terbatas, buktinya dia tidak bisa menghadiri. Setannya Kalimantan, beliannya Kalimantan beda sama setannya Jawa. Bukti bahwa iblis tidak. Orang perdukunan pun tahu. Saya ketemu dukun katakan ilmu kuasa gelap itu tidak bisa lewat laut. Artinya begitu lewat laut netral. Kenapa? Karena sudah ada roh teritorial masing-masing daerah. Artinya iblis itu terbatas. Artinya kita tidak perlu takut. Kekuasaan yang Allah berikan pada kita adalah kuasa yang dijamin, ditetapkan oleh Tuhan. Percaya Allah dalam setiap kondisi apapun. Firman-Nya berkata, manusia hidup bukan hanya oleh karena roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Tuhan ini akan menjamin hidup kita. Keajaiban bisa terjadi asal kita percaya firman. Tidak usah nunggu di luar. Bagaimana cara? Tapi kita percaya dalam hati. Mau jatuh dari langit, sekali lagi saya katakan, kalau memang Tuhan mau bikin jatuh dari langit, ingat bukan ini mustahil, saya bukan main-main, saya tidak main-main. Roti jatuh dari mana? Roti itu dikirim dari pabrik roti kan, pada guru dari langit Bapak Ibu. Jatuh dari langit, roti mana? Bagi Allah tidak ada mustahil. Uang aja bisa Tuhan munculkan pada rasul-rasul. Bagaimana kami bisa membayar pajak? Lihat, bukan di mulut ikan itu ada uang, bayar pajak. Tempat yang tadinya nggak ada ikan ketika Petrus pertama kali bertemu Tuhan Yesus. Ya. Tiba-tiba dibuat menjadi tempat yang berlimpah-limpah jumlah ikan. Ya. Mari. Ada suatu, maaf, alarm mobil bunyi. Mobil ya demikian lagi matiin. Jadi jemaat, mari kita tetap berfokus pada Kristus, jangan mau digeser dengan apapun juga. Terlebih lagi ingat, puncak daripada perbuatan iblis akan memaksa manusia di dunia menerima tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan itu akan dimulai dengan tanda peristiwa global. Sudah terjadi. Peristiwa-peristiwa yang sekarang ini. Kemarin masih bertahan sebagian, tapi sekarang tidak ada. Sudah semakin dekat peristiwa global, terlebih lagi hal ini
Sampai pada akhirnya ekonomi dunia akan dipegang si jahat, dan kita tidak ada hal lain yang kita bisa lakukan selain kita kuat dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir tanda itu adalah, yang penting di sini ialah hikmat, ayat yang ke-18. Baiklah orang yang bijaksana menghitung bilangan itu ialah bilangan manusia. Bilangannya ialah 666. Yang terakhir, tanda yang ke-6. Tanda yang pertama ialah ia menjalan kuasa binatang yang pertama. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ia menyuruh membuat patung. Ia membuat semua orang menerima tanda pada tangan kanan atau dahinya. Ia akan membuat orang tidak bisa membeli menjual selain daripada tanda. Dan yang terakhir, tanda daripada sejarah yang sudah kita sebutkan berulang-ulang. 6. Artinya suatu tanda yang cukup sederhana, sebuah tanda yang tidak mungkin. Artinya ini Allah memberikan sebuah hal yang itu tidak mungkin kita tidak akan ketahui. Itu pasti akan kita kenali. Percayalah, tanda itu akan kita kenali. Tanda ini bukan tanda yang ajaib, tanda yang masih diduga-duga. Tidak, kalau ketika Alkitab mengatakan baiklah menghitungnya dengan bilangan manusia, berarti kita akan dapat mengetahui. Ini bukanlah suatu hal yang susah untuk kita pahami bahwa ini adalah perbuatan si antikris, si jahat di akhir zaman sudah diberitahukan oleh Tuhan. Ketika Allah mengatakan semuanya bilangan manusia, berarti sesuatu yang sangat terbatas, yang sangat bisa dibaca. Hanya satu hal untuk kita bisa memahami hal itu dengan secara sederhana, yaitu yang diperlukan ialah hikmat. Apa itu hikmat? Firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengerti tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda munculnya kedua binatang. Tapi orang-orang tidak akan takut akan Tuhan, orang-orang masih memikirkan, aduh dunia masih bagus gini. Bapak Ibu, sebagus apa dunia saya harus katakan? Kita tidak lihat dunia yang sudah mulai hancur seperti ini. Kita masih berpikir, kita masih mengharapkan dunia yang enak seperti ini. Maaf, jangan menunggu keadaan kita sendiri sekarang ini digoncangkan, baru kita pun merasa, iya ternyata apa yang saya harapkan tidak terjadi seperti saya harapkan. Dunia tidak menjadi sebuah tempat yang kita perlu harapkan berlebihan. Jangan mengharapkan sesuatu yang secara berlebihan terhadap dunia ini. Apakah kamu mau bicara berapa banyak duit yang kau perlukan, engkau minta, engkau inginkan, stop, hanya berbicara tapi tabungan duit itu sudah berapa kali lipat ini bertambah-tambah. Investasi apa yang kau bangun? Maaf, sekarang ini waktunya kita tidak membangun investasi di dunia. Perhatikan investasi apa yang sudah kita tanam di dalam kerajaan surga. Itulah takut akan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ambil nyawamu, hari ini begitu banyak orang terkenal, maaf saya harus ngomong apa adanya. Pencipta lagu, hidup ini adalah kesempatan dipanggil Tuhan. Sesuai dengan lagunya. Beliau sudah mengingatkan kita, hidup ini kesempatan. Lagu ini baru diciptakan 1 tahun yang lalu. Sekarang penciptanya sudah dipanggil Tuhan. Betul-betul beliau melalui lagu ini diingatkan Tuhan. Hidup ini kesempatan. Beliau baru tadi pagi saya menerima viral dari teman-teman hamba Tuhan, pencipta lagu hidup dalam kesempatan meninggal. Hidup ini sebentar Bapak Ibu. Jangan menyibukkan dirimu dengan investasi yang duniawi, memikirkan dengan apa yang aku masih belum punya, apa yang membuat diriku semakin disegani, dihormati, dihargai. Penghargaan manusia itu terbatas Bapak Ibu. Setelah kau kehilangan semuanya itu tidak ada seorang pun berikan pujian. Mari cari pujian penghormatan dalam takhta kasih karunia Bapa. Itulah investasi yang ilahi, takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengerti tanda akhir zaman. Tapi yang tidak takut akan Tuhan, dia akan cuek, acuh tak acuh. Terlalu berlebihan, begini. Karena yang dia pikirkan fokusnya bukan tentang Tuhan, fokusnya tentang dunia dan hawa nafsu ini. Kita bukan demikian. Kita adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kita tahu fokus kita hanya pada Kristus dan kehendak Allah, kerajaan yang sudah tidak lama lagi dia datang untuk memerintah, menyempurnakan kita sebagai gereja dan jemaatnya. Jemaat Tuhan, arahkan hati kita, takutlah akan Tuhan, maka hikmat untuk kita mengenali tanda akhir zaman, tanda si jahat, antikris dan nabi palsu pasti tidak suka untuk kita memahami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.